Bayangkan, di tengah gemerlapnya kota Los Angeles, Amerika Serikat, ribuan orang berbondong-bondong turun ke jalan. Mereka bukan sekedar berteriak, mereka marah, mereka kecewa, dan mereka takut. Apa yang sebenarnya terjadi di negeri yang katanya tanah kebebasan itu? Semua bermula dari sebuah keputusan kontroversial dari Presiden Amerika Serikat saat itu, Donald Trump. Pada Juni 2025, Trump kembali membuat dunia geger dengan kebijakan barunya yang diberi nama Mass Deportation Program, alias program deportasi massal. Targetnya para imigran ilegal yang berada di Amerika Serikat. Sekilas kedengarannya masuk akal. Siapa yang mau negaranya dipenuhi orang-orang yang tinggal tanpa izin? Apalagi jika mereka terlibat dalam kejahatan. Tapi kenyataannya jauh lebih rumit. Donald Trump memang dikenal dengan retorika kerasnya soal imigrasi sejak kampanye pertamanya tahun 2016. Slogan seperti "Build the Wall" sudah sering kita dengar. Tapi di masa jabatannya yang kedua ini, Trump ingin lebih dari sekedar tembok. Ia ingin membersihkan Amerika dari imigran ilegal, terutama yang memiliki catatan kriminal. Namun, kebijakan ini bukannya tanpa celah. Masalah muncul dari lembaga yang menjalankan operasi ini, Immigration and Customs Enforcement, atau disingkat ICE. Para demonstran bukan hanya marah soal deportasi, mereka marah karena cara kerja ICE dinilai brutal, sewenang-wenang, bahkan seringkali salah sasaran. Banyak imigran yang justru sudah tinggal puluhan tahun di Amerika Serikat ikut menjadi korban. Beberapa media lokal melaporkan kasus orang-orang yang ditangkap di tengah jalan, di depan keluarganya, tanpa penjelasan memadai. Bahkan ada yang memiliki visa atau dokumen legal, tapi tetap saja diangkut karena dugaan administrasi yang keliru. Salah satunya adalah seorang mahasiswa doktoral asal Turki yang viral karena ditahan mendadak oleh ICE. Diduga alasannya karena ada informasi intelijen yang mengaitkannya dengan organisasi yang dianggap berbahaya oleh pemerintah Amerika. Meski bukti jelasnya masih diperdebatkan hingga kini. Protes terbesar meledak di California, khususnya di Los Angeles. Kenapa California? Karena negara bagian ini dikenal sebagai salah satu wilayah yang paling pro-imigran di Amerika Serikat. Bahkan sejak tahun 2017, California mendeklarasikan dirinya sebagai sanctuary state atau negara bagian suaka yang menolak bekerja sama dengan ICE untuk urusan deportasi. Gubernur California, seorang politikus dari Partai Demokrat, langsung melontarkan kecaman keras terhadap Trump. Baginya, keputusan mengerahkan tentara ke jalan-jalan Los Angeles tanpa persetujuan gubernur adalah pelanggaran hukum federal. Bahkan, gubernur menyebut tindakan Trump sebagai menyiram bensin ke api. Aksi demonstrasi yang awalnya berlangsung damai berubah menjadi kekacauan total. Mobil-mobil dibakar, toko-toko dijarah, bentrokan dengan polisi dan tentara tak bisa dihindari. Di beberapa titik, bahkan terjadi baku hantam antara warga dan aparat. Pemerintah federal mengklaim bahwa kerusuhan dipicu oleh kelompok radikal kiri yang memanfaatkan situasi. Tapi di sisi lain, aktivis HAM justru menuding tentara sebagai provokator, karena cara mereka membubarkan massa sangat agresif. Untuk mengendalikan situasi, pemerintah setempat menerapkan jam malam, tapi itu tidak banyak membantu. Demonstrasi terus berlanjut hingga berhari-hari. Ratusan orang ditangkap, puluhan luka-luka, bahkan ada laporan korban tewas, meski angka pastinya simpang siur. Apa yang terjadi di California hanyalah puncak gunung es dari masalah besar yang menghantui Amerika Serikat.
polarisasi politik. Di satu sisi, ada pendukung Trump yang menganggap kebijakan ini sebagai bentuk ketegasan dan upaya menyelamatkan Amerika dari kriminalitas. Di sisi lain, ada jutaan warga yang menilai ini sebagai bentuk rasisme sistemik dan pelanggaran hak asasi manusia. Menurut survei dari Pew Research Center pada pertengahan 2025, hampir 60% warga Amerika tidak setuju dengan cara ICE menangani deportasi, meskipun 40% lainnya mendukung penuh langkah tersebut. Artinya, Amerika benar-benar terbelah dua. Tak hanya di dalam negeri, kebijakan ini menuai kecaman internasional. PBB melalui Komisioner Tinggi untuk Hak Asasi Manusia menyatakan keprihatinannya. Amnesty International juga menilai bahwa kebijakan mass deportation ini bisa berujung pada pelanggaran HAM skala besar, terutama karena proses hukum terhadap korban seringkali tidak transparan. Kisruh di Los Angeles adalah cermin betapa rapuhnya persatuan di Amerika Serikat. Negara yang dijuluki sebagai melting pot atau tempat bertemunya berbagai bangsa dan budaya, kini justru terpecah karena persoalan identitas dan ketakutan akan orang asing. Pertanyaannya, apakah kebijakan keras seperti ini akan benar-benar menyelesaikan masalah kriminalitas? Atau justru akan menciptakan luka baru yang semakin dalam? Hanya waktu yang akan menjawab. Tapi yang pasti, sejarah mencatat, kekerasan jarang sekali menyelesaikan persoalan yang berakar pada ketidakadilan sosial. Dan bagi warga California, khususnya para imigran yang hidup di sana, mereka kini hidup dalam bayang-bayang ketidakpastian, takut keluar rumah, takut ditangkap, bahkan ketika mereka tidak bersalah. Amerika Serikat, negeri adidaya dunia, kini sedang menghadapi ujiannya sendiri. Apakah mereka akan menjadi negara yang tetap berdiri tegak dengan kebebasan dan hak asasi manusia? Ataukah berubah menjadi negeri yang dipenuhi tembok-tembok ketakutan? Semoga tragedi di Los Angeles ini menjadi pelajaran, bukan hanya bagi Amerika, tetapi bagi dunia, bahwa kebijakan yang tidak adil akan selalu berakhir dengan perlawanan. Akhir kata, bagaimana menurut kalian? Apakah Trump salah? Atau justru Amerika memang butuh langkah keras seperti ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Bullets at protesters, moving them on through the heart of LA. You just shut the. You okay?